Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai bagaimana perawatan pasien setelah operasi di perut atau saluran pencernaan. Sebelum mulai, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Mungkin ada dari keluarga atau teman Anda yang sedang menjalani operasi di saluran pencernaan. Mungkin operasi tersebut diakibatkan oleh penyakit usus buntu, penyakit batu empedu, penyakit tumor atau radang usus, penyakit infeksi, nyeri hebat, atau perdarahan pada saluran pencernaan, yang mengharuskan dokter bedah membuat sayatan atau insisi di bagian tengah perut untuk melihat kondisi organ pencernaan dan menghilangkan penyebab penyakit. Jenis operasi ini disebut dengan laparotomi. Dengan kemajuan teknologi kedokteran saat ini, tindakan operasi di bagian saluran cerna dapat dilakukan dengan membuat luka yang lebih minimal dan waktu penyembuhan yang lebih cepat. Teknik operasi ini disebut dengan teknik laparoskopi, yang pernah dilakukan oleh artis Vidal Diano saat melakukan operasi pengangkatan ginjal. Selain ginjal, teknik operasi laparoskopi ini bisa digunakan untuk mengobati masalah batu empedu, batu ginjal, radang usus buntu, dan masalah yang berkaitan dengan rahim seperti operasi miom atau polip pada wanita. Berikut adalah perbandingan bekas luka operasi dengan menggunakan teknik laparotomi atau operasi biasa, dan teknik laparoskopi atau operasi menggunakan tangan robot yang lebih kecil. Setelah menjalani operasi, pasien akan diobservasi di ruang pemulihan, dan akan diobservasi kondisinya selama beberapa jam. Setelah pasien sadar dari efek bius, pasien akan kembali ke ruang perawatan biasa. Nah, setelah kembali ke ruang perawatan, ada beberapa hal yang perlu diketahui keluarga dan pasien agar tidak merasa cemas, karena pada operasi laparotomi akan terpasang banyak selang, seperti selang luka atau drain, selang hidung, selang kencing, dan selang infus. Sedangkan pada operasi laparoskopi tidak terdapat selang yang banyak, hanya terdapat selang infus saja sehingga waktu perawatan dan pemulihannya lebih cepat. Pertama, luka operasi. Akan terdapat luka sayatan bekas operasi yang sudah dijahit dan ditutup perban putih. Untuk luka jenis operasi laparotomi, biasanya luka terdapat di perut bagian tengah dengan sayatan luka yang cukup panjang. Pada operasi usus buntu atau apendiktomi, luka operasi terdapat di perut sebelah kanan bawah dengan sayatan yang lebih pendek. Sedangkan untuk jenis operasi yang menggunakan teknik laparoskopi, luka sayatannya sangat sedikit, karena menggunakan teknologi tangan robot yang berukuran kecil, sehingga luka operasi berukuran sangat kecil dan lebih cepat penyembuhannya dibandingkan dengan teknik operasi biasa atau laparotomi. Selain itu, pada luka operasi, wajar jika bekas luka terasa nyeri di perut terutama saat batuk atau bergerak. Pasien bisa menahan perut dengan bantal saat batuk atau bergerak. Observasi atau amati juga kondisi balutan luka dari luar. Kondisi balutan yang baik, tidak ada basah atau rembes. Jika ada basah atau rembes, minta perawat untuk melaporkannya pada dokter, karena biasanya perlu diganti. Jika perban bagus dan tidak ada rembes, biasanya akan diganti setelah 2 atau 3 hari. Kedua, selang di luka jahitan atau drain. Pada luka operasi di perut yang menggunakan teknik laparotomi akan dipasang selang yang disebut drain. Drain ini berfungsi untuk mengalirkan sisa cairan atau darah dari dalam luka, sehingga luka bisa kering dari luar dan dalam, karena jika terjadi penumpukan cairan atau darah di dalam luka, beresiko menjadi media untuk pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Selang drain ini akan dilepas setelah beberapa hari.
Ketika produksi darah atau cairan pada luka berkurang, setelah lewat beberapa hari, selang drain akan dicabut. Untuk luka bekas lubang drain tidak perlu dijahit, perawatannya cukup diberi betadine dan ditutup kasa. Ini bertujuan untuk mengalirkan sisa-sisa cairan yang mungkin masih ada. Perlahan lubang akan tertutup secara alami. Sedangkan bekas luka akibat laparoskopi tidak memerlukan pemasangan drain atau selang luka. Bekas luka laparoskopi akan sembuh dengan cepat. Ketiga, terdapat selang di hidung. Selang ini memanjang dari hidung ke lambung. Tujuan pemasangan selang ini untuk mengalirkan kelebihan cairan asam lambung dan gas. Setelah operasi di bagian pencernaan, lambung biasanya mengalami stres sehingga menimbulkan keluhan mual dan kembung. Nah, selang hidung ini berfungsi untuk mengalirkan isi lambung sehingga pasien tidak mengalami kembung dan mual yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan meningkatkan ketegangan perut yang dapat memperparah keluhan nyeri lambung. Kebanyakan pasien mengeluh tidak nyaman dengan adanya selang di hidung, tapi pasien harus bersabar karena dalam beberapa hari setelah fungsi pencernaan membaik, selang akan dilepas. Selama pemasangan selang hidung ini, pasien dipuasakan agar fungsi pencernaan segera membaik. Dalam istilah kesehatan, selang hidung ini disebut dengan selang NGT atau nasogastric tube. Pada penderita yang tidak sadar atau sulit menelan, selang NGT ini bisa berfungsi untuk memberikan makanan dan obat-obatan minum. Keempat, selang kencing. Setelah pasien disuntik obat bius agar tertidur, sebelum operasi dimulai, pasien akan dipasang selang kencing. Selang kencing ini berfungsi agar dokter bisa memonitor produksi air kencing atau urin, selama tindakan operasi dan pemulihan. Air kencing penting untuk menilai kecukupan cairan dalam tubuh pasien, karena sebelum operasi pasien diminta berpuasa selama minimal 6 hingga 8 jam, dan setelah selesai operasi pasien pun harus berpuasa beberapa hari, dan hanya mendapatkan cairan dan makanan lewat infus, sehingga pemasangan selang pipis menjadi hal yang penting. Selain itu, pasien setelah operasi tidak bisa langsung berjalan, sehingga selang kencing membantu agar pasien lebih banyak beristirahat, sembari latihan bergerak secara perlahan. Kelima, selang infus. Pemasangan selang infus ini dilakukan sebelum operasi dimulai. Biasanya sudah dipasang di ruang perawatan. Selang infus ini memiliki banyak fungsi. Pertama, selang infus ini nantinya berfungsi untuk memasukkan obat bius oleh dokter anestesi. Kedua, selang infus ini berfungsi untuk mensuplai cairan dan nutrisi saat pasien berpuasa beberapa hari, sembari menunggu pemulihan luka di bagian dalam perut dan kembalinya gerak atau peristaltik usus. Ketiga, untuk persiapan jalur memasukkan darah atau transfusi. Transfusi dilakukan jika beresiko terjadi kehilangan darah saat operasi. Tapi jangan khawatir, tidak semua operasi saluran pencernaan membutuhkan transfusi atau darah. Keempat, selang infus berfungsi untuk memberikan obat nyeri setelah operasi. Saat kembali ke ruangan, dokter anestesi akan memastikan pasien terhindar dari rasa sakit yang berat. Beberapa jenis obat anti nyeri atau analgetik akan diberikan untuk mengurangi rasa sakit. Rasa sakit dapat memberikan efek negatif pada pasien dari mulai pasien mudah menjadi tersinggung, takut bergerak dan latihan nafas dalam, dan pelepasan hormon stres. Kelima, selang infus berfungsi untuk jalur pemberian berbagai obat dan antibiotik. Antibiotik penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka operasi.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.